Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara para pemirsa, ada sebuah hadis Rasul. Hadis ini seringkali dibaca orang, tetapi hampir semua orang melanggar hadis ini. Saya baca hadisnya. Ayatul munafiqi thalath. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau ia berkata dusta selalu. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau ia berjanji selalu berkhianat. Wa idza tumina khan. Kalau ia dipercaya tidak pernah bisa dipegang janjinya itu. 3 hampir selalu dipercaya, tidak pernah dilakukan oleh banyak orang. Sekalipun semua orang sangat setuju pada hadis ini. Dalam sinetron ini, Pak Nata, seorang yang pandai memainkan lidah, menjilat-jilat atasannya itu, dengan banyak merugikan segala pihak, disajikan kepada saudara-saudara dalam sinetron ini untuk menjadikan sebuah i'tibar, sebuah perumpamaan, sebuah tadhkirah, sebuah peringatan, sebuah tadbir kepada kita, supaya hidup kita jangan mencontoh pola hidup Pak Nata yang sangat buruk itu. Waktu dia mati, apa yang terjadi? Orang yang secara kasat mata dipandang sebagai orang baik, kaya raya, cukup harta, anak dan keluarganya menjadi tercengang-cengang. Karena Pak Nata mati sambil menjulur-julurkan lidah dan matanya terbelalak kemana-mana. Kenapa itu sampai terjadi? Diyakini, diajarkan, diperingatkan kepada kita, supaya lidah anugerah Allah yang amat indah ini kita manfaatkan lillah wa fillah, di jalan Allah dan Rasulnya, untuk berkata baik, untuk berkata jujur, tidak berdusta, senantiasa mengajak orang beramal saleh. Saudara-saudara, mari kita tonton sinetron ini. Mudah-mudahan kita dapat memetik banyak pelajaran tentang bagaimana kita harus menggunakan lidah pada jalan yang benar. Demikian saudara, kita tonton bersama-sama. Nyebut Pak, la ilaha illallah. Pak, nyebut Pak, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi dengan Pak Nata? Pak, Allah, Allah, Allah. Ayo Pak, Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa yang Bapak lihat? La ilaha illallah. Astagfirullah. 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 Ya Allah. Ya Allah. Nyebut Pak. Nyebut Pak. La ilaha illallah. Apa? Astagfirullahaladzim.
Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Papa. Astagfirullahaladzim. Semuanya sudah diurus ya Panji. Yang penting kita harus mengikuti syariat yang diajarkan agama kita dalam tata cara pemakaman yang benar. Ya, saya mengerti, Pak. Semuanya saya serahkan kepada Ustadz Ridwan dan Bapak RT untuk mengaturnya. Payah kalau begini, Mat. Kita bakalan kerepotan. Kita itu bukan payah lagi, tapi kita bisa KO. Sudah 3 tempat kita cari. Masa tanahnya tidak bisa kita gali? Ini ada sesuatu yang kagak benar. Kagak benar gimana? Maksud lu ada hubungannya sama mayat yang bakalan dikubur? Sok tahu lo, kayak orang pintar aja. Yang kayak gini nggak perlu orang pinter, tapi berdasarkan kebiasaan dan pengalaman. Seumur-umur jadi penggali kubur, belum pernah yang ngerasain kayak gini. Kalau dipikir-pikir, bener juga ya, Mat. Terus gimana nih, Kun? Lanjutin. Nah iyalah, emang mau kalau mayatnya dikubur? Udah, sekarang kita gali lagi. Ayo. Serem banget ya dengan teriakan Pak Nata tadi malam. Bukan cuma serem, Kang, tapi sangat memilukan. Bayangkan, sakratul mautnya aja sampai menyiksa dirinya. Sampai sekarang, lidahnya masih keluar dan matanya terus melotot. Apa sudah dicoba ditutup sama Ustadz Ridwan? Saya nggak habis pikir kenapa bisa begitu ya. Padahal setahu saya Pak Nata itu orangnya baik. Dia suka mendermakan hartanya di jalan Allah. Lah kok matinya bisa begitu? Itu dia yang bikin kami heran, Mang. Mbak Meta, Mbak pernah dulu satu kantor dengan Pak Nata sebelum beliau pensiun? Benar, Lurus. Maaf ya, Dek. Teman suami saya itu kedudukannya lebih tinggi dari almarhum. Rumahnya aja tidak sebesar dan semewah rumah ini. Apalagi mobilnya tidak semewah mobilnya almarhum. Hebat kan almarhum? Iya, Bu. Hebat. Maksud saya, kok almarhum bisa sekaya ini? Istrinya bukan pejabat atau pengusaha. Sementara almarhum keturunan orang biasa. Pasti kamu tahu siapa terjangnya Pak Nata. Wah, gimana ya, Bu? Kan gak baik menceritakan aib orang yang sudah meninggal. Udah, gak apa-apa, terusin aja. Bu Sinta betul, gak apa-apa. Kalau niat kita untuk kebaikan, membuka aib orang lain, gak apa-apa. Namanya juga niat baik. Tapi Bu, saya kan... Ayo cerita saja. Sebelum jenazahnya keluar, anggap saja ini sebuah pelajaran bagi kita yang masih hidup. Assalamualaikum. Gini loh, Bu. Sebenarnya Pak Nata itu hanyalah karyawan biasa seperti saya di kantor. Tapi entah gimana awalnya, justru dia menjadi orang kepercayaan Bapak di kantor. Maksudmu wakilnya? Bukan. Sekretaris pribadi juga bukan, Bu. Tapi Pak Nata itu sepertinya menjadi tangan kanan yang selalu tahu urusan Bapak. Seperti istilah sekarangnya juru bicara, Bu. Ih, serem ya. Cuma modal pinter ngomong doang, malah dapat semuanya. Bukan hanya kebanjiran, Bu. Tapi memang dapat durian runtuh. Saya pernah diperbantukan jadi notulenya saat ada tender besar. Saudara-saudara, agenda kita hari ini membicarakan tender pembangunan gedung KPU. Saya sudah mendapat rekomendasi dari Bapak bahwa proyek harus segera dilaksanakan. Dalam waktu 3 bulan ke depan, ada beberapa menlu dari negara asing akan datang ke sini. Dan kami tidak mau mendapat teguran dari pemerintah kalau ada proyek yang terlambat. Saya usul, Pak. Gimana kalau kita mulai dengan penawaran yang tertinggi dengan fasilitas yang lebih diutamakan? Itu usulan yang bagus.
Tapi semuanya kembali kepada Bapak. Beliau lebih paham soal keinginan pemerintah. Begini Pak, kami peserta baru dalam tender ini. Modal awal kami sekitar 10 miliar. Yang ingin saya tanyakan, apa mungkin kami bisa bersaing dengan peserta yang lainnya? Ini pertanyaan yang bagus. Kenapa tidak? Kalau saudara mampu, paham maksud saya? Hah? Silahkan dilihat dulu amplopnya, Pak. Siapa tahu kurang. Saya rasa nggak usah. Saya percaya Pak Tommy seorang pemborong yang baik. Untuk meyakinkan Bapak, sebaiknya dilihat dulu, Pak. Bagaimana Pak Nata? Cukup? Saya rasa lebih dari cukup. Tapi Pak, Apalagi? Oh iya, Bapak butuh hiburan? Sudah saya siapkan hotel berbintang 5, lengkap dengan fasilitasnya, termasuk tukang. Ya, memang kita harus paksakan ya, seminggu 2 kali itu kita harus refreshing ya, Pak. Ini Pak, diterima dulu. Oh. Silakan dihitung. Oke. Terima kasih, Pak. Bagaimana Pak? Saya berharap kerjasama kita bisa langgeng. Jadi ya begitulah Bu yang saya tahu. Apa peserta tender yang kalah tidak protes dengan sikap Pak Nata? Enggak Bu, Pak Nata penyambung lidah Bapak. Artinya Ibu sendiri ngerti kan? Program asal Bapak senang benar-benar menjadi prinsip hidupnya. Maaf ibu-ibu, cerita soal almarhum, saya juga punya cerita yang menarik loh Bu. Sebentar lagi jenazahnya kita mandikan, Bu. Kalau di antara keluarga tidak ada yang siap melihat jenazah dimandikan, paling tidak ada wakil keluarga yang melihatnya. Tolong Pak Ustadz, tolong kami semuanya Pak, selesaikan saja semuanya. Kami di sini semua nggak ngerti masalah ini Pak. Iya Pak Ustadz, urus aja yang terbaik. Kita tunggu Panji saja Pak Ustadz. Sambil menunggu Panji yang sedang melihat lokasi pemakaman, lebih baik kita siapkan keperluan pemandian. Madi, jemput Panji pakai motor ke makam. Baik Pak. Bang Makmun masih ada pekerjaan setelah memandikan almarhum. Baik Pak Ustadz. Tapi saya tidak tahan baunya Pak Ustadz. Apa emang tanah di sini tidak gembur? Saya kurang paham deh Pak Haji. Kalau tanah sekitar sini dikatakan tidak gembur. Lalu kenapa makam-makam yang lain bisa digali? Pertanda apa ini sebenarnya? Apa yang terjadi dengan Papa selama aku tidak berada di Indonesia? Apa Panji berniat memindahkan makam almarhum ke TPU pemerintah? Maunya saya sebegitu Pak RT. Tapi Mama merasa cocok pemakaman Papa di sini. Karena alasannya biar kita lebih sering ziarah. Kita kembali saja ke rumah deh Panji. Sebentar lagi jenazah mau dimandikan. 1 jam semua pekerjaan ini selesai. Mari deh Panji. Batunya angkat. Ambil dulu. Nasib. Kerjaan kagak seberapa duitnya. Rumahnya payah banget. Aduh. Terusin. Jangan ngegerutu aja loh. Emang nasib lo udah susah. Biar kata rubah profesi juga tetap aja susah. Dasar orang susah lu pada. Kerjaan belum beres, ribut melulu. Kapan majunya nasib kita? Ini bukan soal maju atau mundur. Yang gua heran, kenapa tanah-tanah di sini susah untuk digali. Gua punya firasat. Ini pasti ada hubungannya dengan masa lalunya Pak Nata. Emangnya ada apaan sama Pak Nata? Bukannya dia dermawan musola kita? Itu yang kalian tahu. Yang kalian tidak tahu, apakah kehidupan masa mudanya dulu baik? Emangnya lu tahu
zaman mudanya almarhum Pak Nata? Tahu persis sih enggak. Tapi menurut teman gua Bagor yang jadi preman di Menteng, Pak Nata suka menemuinya. Malam, Bos. Malam. Gimana, Gor? Ada barang baru kan? Beres, Bos. Itu dong. Nah, itu kan. Ini asli nih, Bos. Asli? Maksudnya perawan? Bukan cuma soal perawan, Bos. Wajahnya, bodinya. Waduh, kayak gitar Spanyol, Bos. Jangankan klien, Bos. Bos sendiri aja ngeliat ini cewek. Kagak bakalan bisa tidur, Bos. Yang lain juga ada, Bos. Cuman si Dewi ini lebih oke, lebih butuh, Bos. Gitu ya? Tapi nomornya lu catat kan? Beres, Bos. Nah, itu. Dor, ini jatah lo. Kalau barangnya bisa muasin klien gua, nanti gua tambahin lagi buat lo. Beres, Bos. Kalau Bos kurang puas, saya bisa cari yang lain, Bos. Oke, Bos. Astagfirullahaladzim. Jadi, Pak Nata germo, Mat? Germo mah masih tanggung. Dia orang yang bisa bawain cewek cakep buat ngelancarin bisnisnya. Ngeri juga ngasih makan anak bini dengan jalan gituan. Ya itu kata lu yang hidupnya kebelansak. Kalau kata dia yang penting happy. Duit kagak kenal halal haram. Nah, cerita yang pernah gua denger lain lagi nih. Ini cerita tentang kelicikannya almarhum Pak Nata. Nah, cerita ini gua dapat dari Bang Imron, maklar tanah yang pernah kita kenal. Ini menyangkut pembebasan tanah di daerah yang sangat strategis dan komersil. Nah, Bang Imron, rencananya lahan yang belum dibebaskan itu nanti akan berfungsi sebagai fasilitas umum dan rumah ibadah. Yang saya dengar katanya buat mall. Rencananya memang begitu, tapi Bapak belum dapat izin dari pemerintah pusat. Jadi kita tetap akan bangun sesuai planning. Jadi saya harus membebaskan tanah penduduk sesuai yang NJOP? Iya, itu sudah keinginan Bapak. Bagaimana? Ya, kalau nanti Bang Imron berhasil kan komisi juga lumayan. Tapi kalau nggak sanggup, nggak apa-apa. Saya cari maklar lain. Sebenarnya sih sanggup. Apa harganya nggak bisa lebih tinggi lagi? Sepertinya berat, Bang. Akhirnya Bang Imron menerima proyek itu, walaupun warga banyak yang protes. Ya tapi karena proyek itu proyek pemerintah, ya warga nggak bisa menolak. Sempet bentrok nggak? Ya udah pasti, Li. Namanya juga warga yang nggak puas sama aparat. Nah, begitu pembebasan tanah sudah selesai semua, yang dibangun bukan fasilitas umum sama rumah ibadah, malah yang lain-lain. Tanah itu malah dibikin mall. Lalu bagaimana dengan Bang Imron? Ya Bang Imron pindah, soalnya dia malu sama warga yang tanahnya kena gusur. Apalagi harga tanah itu membengkak sampai 5 kali lipat. Terlalu banget Pak Nata. Pantas tanah yang kita gali jadi susah. Kayaknya nolak untuk ditidurin almarhum. Ayo kita gali lagi. Gue punya usul nih. Gimana makam yang lama yang nggak diurusin sama keluarganya kita gali? Maksud lu supaya kita nggak susah gitu? Ngomong sih enak. Kalau pemiliknya ngamuk, lu mau tiap malam disamperin? Kalau gua mah mendingan disamperin bini gua. Lu sih emang maunya disamperin sama bini lo. Doko. Ya sih emang. Mewok. Doko emang. Udah dah kerja lagi ya. Ayo dah kerja. Banyak istirahat ah. Malas jadinya. Ini. Nanti Mama sendirian dong. Tapi baunya ini loh Mbak, aku nggak tahan. Bisa-bisa isi perut